Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandu Satyo Nugroho dari SMP NU Al Ma'ruf Kudus, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang uji kinerja praktek pembelajaran yang berlangsung di SMP NU Al Ma'ruf Kudus. Saya harapkan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di sekolah kita tercinta ya. Tapi sebelum itu seperti biasa kelas memimpin doa ya. Silakan Karina. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dan saya harapkan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat meskipun ini masih PPKM darurat ya. Banyak teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan satu tidak mendapat izin orang tua, terus ada juga yang mungkin sakit dan lain sebagainya, ada juga yang tidak bisa keluar rumah karena ada penyekatan ya. Jadi alhamdulillah kalau kalian masih bisa diberi kesempatan hadir di sini untuk melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik dan luar biasa untuk hari ini. Dan kebetulan untuk hari ini materinya sangat menarik dan luar biasa, yaitu adalah tentang dampak positif dan negatif tentang perkembangan iptek di Indonesia. Ya, nah karena dampak positif negatif ini kan biasanya kalian mengalami, terutama sebagai peserta didik. Nah, jadi saya harapkan untuk kalian semua nanti bisa semangat dalam pembelajaran hari ini dan bisa diambil untuk pengalaman-pengalaman di pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan aksen dulu. Ya. Oke, yang pertama Arina Rasa. Yang kedua Eka Ayu. Oke, terima kasih. Yang ketiga Nabila Aulia. Intan. Oh, Intan. Aulia nggak berangkat ya. Oke. Yang keempat Naswa Zahira. Oke. Baik katanya. Untuk materi sebelumnya masih ingat ya? Kira-kira siapa yang masih ingat? Yuk maju. Apa ya? Apa ini? Wah, luar biasa. Betul sekali. Manfaat iptek untuk kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat materi yang kemarin, mungkin bisa diberikan contoh. Manfaatnya apa sih salah satunya? Coba salah satu, misal Naswa. Pembelajaran. Dalam pembelajaran untuk siswa. Betul sekali. Selanjutnya kita akan meningkatkan imun dulu, semangat dulu ya. Kita akan lihat apa yang akan kita lihat dari ini. Hari ini kita ada pelajaran atau ada tayangan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu ini kayak apa sih filosofinya, kita lihat ya. Oke. Kupu-kupu. Sudah sering lihat kupu-kupu ya? Oke ya. Yes, kupu-kupu. Jadi ada kejadian seperti ini. Suatu hari pada saat sebuah lubang kecil timbul di suatu kepompong, seorang pria duduk dan memperhatikan bagaimana seekor bayi kupu-kupu selama berjam-jam berjuang untuk memaksa mengeluarkan badannya melalui lubang itu. Jadi pernah lihat? Nah, jadi kesimpulannya, hiduplah dengan keberanian hadapi semua hambatan dan tunjukkan bahwa kamu mampu mengatasinya. Usahakan masih kuat tenaga untuk menemukan bakatmu. Nah ini bakat. Ini kamu masih peserta didik. Masih mencari ya bakat-bakat yang muncul itu. Yang mau saya munculkan apa gitu.
Nah, ini kamu kan belum 100% tahu. Saya bisa apa ya? Bisa makro apa? Terus saya punya kelebihan apa? Nah, ini yang harus kamu cari secepatnya, ya. Terus luangkan waktu belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilanmu. Jaga kesehatanmu, gunakan waktu hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan misi. Banyak-banyaklah berdoa agar menunjukkan jalan yang benar dalam menemukan peluang. Perluas jaringanmu. Perluas jaringan itu maksudnya kamu akan menambah perkenalan ke orang lain yang belum kenal. Jadi kamu semakin banyak kenal orang, maka peluang untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Ya. Dan jangan bosan-bosan untuk berusaha. Yang berikutnya kita ke tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita itu ada apa saja sih? Ya, oke. Tujuannya kita lihat dulu. Oke. Yes, oke. Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek di Indonesia. Jadi dampak positif dan negatifnya nanti seperti apa? Ya, kita akan coba gali lebih dalam. Terus lagi menyebutkan contoh-contoh dampak positif dan negatif lagi. Contoh-contohnya apa? Terus menentukan proses terjadinya dampak positif dan negatif. Proses terjadinya apa sih? Nah, terus yang terakhir yang paling penting yaitu menganalisa dampak positif dari perkembangan iptek di Indonesia dilihat dari aktivitas mulai dari ekonomi, komunikasi, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi endingnya di sini kita akan mengaplikasikan teknologi itu menyangkut ke semua bidang, tidak hanya bidang teknologi. Jadi teknologi itu hubungannya dengan bidang lain yang mana? Nah, oke itu ya. Oke, itu untuk tujuan ya. Berikutnya kita ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembelajaran. Kita lihat ya. Langkahnya ada apa? Karena kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah, ya. Pembelajaran berbasis masalah itu contohnya kayak apa Pak? Ya kayak biasanya kita ada gambar terus kita mencari masalah kayak gitu, ya. Kita lihat yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, jadi kita nanti setelah ada tayangan yang saya munculkan, kamu akan mencari masalah, kayak biasanya, ya. Terus yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Kita akan membuat kelompok seperti kemarin ya, kemarin kita buat kelompok, terus kita mulai untuk berdiskusi. Kira-kira masalah-masalah yang nanti akan kamu munculkan apa saja. Nanti kita tulis di KPD. Oke. Lanjut, membimbing penyelidikan. Jadi nanti setelah kamu ketemu masalah bekerja dengan kelompok, saya akan membimbing kamu melihat hasil dari proses diskusinya seperti apa. Nah, pada saat diskusi itulah akan saya nilai ada satu penilaian yang namanya penilaian sikap, ya, saat diskusi. Lanjut lagi mengembangkan hasil karya, persiapan untuk dipresentasikan. Karena hari ini nanti presentasinya ada 2 jenis. Yang pertama cerdas smart, yang kedua adalah picture and picture kayak kemarin ya. Jadi cerdas smart masing-masing kelompok nanti buat tokohnya. Terus yang terakhir setelah dipresentasikan kita analisis dan kita evaluasi kira-kira dari hasil yang sudah kamu diskusikan itu kira-kira sudah maksimal atau belum atau ada yang kurang. Berikutnya saya akan jelaskan tentang proses penilaiannya. Nah, ini yang kita nilai ini ada apa saja sih? Ada 3. Yang pertama ada penilaian keterampilan. Nanti kita akan membuat video pembelajaran atau video tentang dampak teknologi untuk peserta didik. Ya, ini ya dampak positif kita. Terus yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti seperti biasa akan ada soal yang saya tayangkan, nanti ada beberapa siswa yang menjawab. Ya. Terus yang terakhir penilaian sikap. Penilaian sikap ini saya nilai mulai dari kamu nanti diskusi, proses diskusi sampai kamu nanti presentasi. Oke, di kegiatan itu kita
seperti kemarin-kemarin saya akan menayangkan sebuah tayangan, ya. Tayangan pertama kita lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar handphone atau smartphone. Gambar kedua adalah objek wisata. Ya, oke. Di sini ada keterangannya, kamu bisa baca sendiri. Terus di sini juga ada keterangannya untuk objek wisata. Gambar kedua adalah seperti ini. Nah, ada anak pang ya. Anak pang ini, rambutnya keren. Oh, ini rambutnya keren. Wah, terus yang kedua ini ada orang pakai jas tapi pakai topeng. Ini ngapain gitu ya? Oke. Jelas ya, dari dua slide itu kamu pasti bisa membedakan, ya. Oke, set ya. Yes. Kalau sudah, kita akan coba satu masalah yang kamu tanyakan dulu setelah melihat dua gambar itu. Yuk, satu masalah dulu. Silakan yang mau tanya apapun seputar gambar itu. Arina, gambarnya mana? Ya, itu. Oh, apa? Gimana pertanyaannya? Kan itu termasuk dampak negatif. Dampak negatif itu sendiri asalnya dari dari diri sendiri atau dari orang lain. Oke, luar biasa. Belum saya jawab, mungkin ada yang mau jawab, silakan. Oke. Bisa dari kayak lingkungan pertemanan gitu, asalnya kayak akal gitu. Oh, berarti dari lingkungan sekitar teman. Oke. Nah, sudah ada satu pertanyaan. Ya, selanjutnya kita akan mengembangkan pertanyaan dalam bentuk nanti diskusi. Yang pertama diskusinya adalah cerdas. Oke, langkah berikutnya kita akan buat kelompok, ya. Kelompok pertama, kelompoknya Naswa sama Nabila, yaitu kelompok dampak positif. Kelompok dua, kelompoknya Arina dan kelompoknya Eka, yaitu dampak negatif. Oke, silakan berkumpul dulu, tinggal geser ya tempat duduknya, atau mungkin tempat duduknya diputar. Iya, oke. Pertama kelompok dampak positif, kelompok dampak negatif. Nanti pertanyaannya ini tulis nama anggotanya ya, terus nanti pertanyaannya bisa, oh ini kan ada bisa ambil, kita di tangan. Jangan lupa pertanyaan sekaligus jawaban ya. Buat 3 pertanyaan lagi, buat 3 pertanyaan, ya. Oke. Pertanyaannya yang simpel, tapi jawabannya juga apa ya? Butuh pemikiran. 1 kata saja, ya. Oke, saya beri waktu mungkin hanya 5 sampai 10 menit. Oke. Kelompok dampak positif sudah ya? Oke. Saya ambil dulu KBD-nya, Oke, sekarang kalian coba berdiri. Kelompok berjajar kayak kemarin, kelompok dampak positif, jajar kelompok dampak negatif di sini. Oke, saya mulai dulu dengan kelompok dampak negatif dulu. Oke, yang maju dampak negatif siapa? Arina atau Eka? Oh, Eka. Ya, oke, Eka. Oke, pertanyaan akan diberikan ke kelompok dampak. Ya. Bagaimana upaya yang dilakukan agar anak-anak tersebut tidak kecanduan menggunakan komputer? Oke. Kalau kurang jelas bisa suruh ulangi ya. Oke. Biasanya harus dibantu dengan orang tua memberi pencerahan kepada anak-anak untuk tidak berlebihan menggunakan komputer. Oke, jawabannya cukup panjang ya, cukup panjang ya.
Apa-apa. Kira-kira jawabannya benar nggak? Intinya yang penting. Dari jawaban yang diberikan kelompok dampak positif. Betul ya? Oke, betul. Kita berikan aplaus dulu. Silakan. Kalau betul tepuk tangan ya. Oke, dan dapat 1 reward. Iya, 1 reward. Ya, seperti biasa. Yang puasa hari ini bisa dimakan nanti Mas Boka. Jangan gitu ya, jangan melihat tenang. Namanya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan sebenarnya kurang sopan ya. Ini yang ketiga. Oh itu gambar yang di LKPD, ya. Bagaimana cara mengendalikan sikap anak-anak yang mulai melenceng dari normal? Nah, seperti itu. Di warnet kakinya diangkat, gitu ya. Di warnet kakinya diangkat, sambil internetan, ambil. Makanya ada yang rokok juga, itu ya. Nah ini, acung dulu. Nah, Tentunya dari kecil sebagai orang tua dan pengawasan tentang tata krama, cara ini juga intinya tentang norma kesopanan, gitu ya. Diajari kesopanan sejak kecil, gitu ya. Oke, gimana? Betul lah ya, intinya betul. Oke, beri aplaus dulu lah. Beri aplaus dulu dong. Oke, dapat 1 reward, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok dampak negatif. Silakan bisa duduk kembali atau kembali ke tempat. Nanti ada kelompok dampak positif untuk maju, yang maju nasional, ya. Silakan pertanyaannya, ya ini. siap. Senjata yang keras ya, jejak yang keras. Ya, oke, kita mulai. Yuk. Majunya ITEK yang dibarengi globalisasi terbukti membawa Indonesia ke arah positif, yakni perkembangan teknologi dari segi manapun, contohnya segi pendidikan lebih berkembang dan itu dapat bermanfaat bagi siswa maupun bagi guru. Wah, panjang ya. Jawabannya pendek ya. Coba jawabannya. Betul kayak intinya. Intinya itu isinya kemajuan. Oh, kemajuan. Tapi digambarkan oleh kelompok dampak negatif ya, panjang lebar. Ya, oke. Beri tepuk tangan. Oke, plus dulu. Dapat 1 reward. Nanti dimakan. Yang kedua kita akan ke sesi diskusi kedua, yaitu tentang picture and picture ya. Kita akan memadukan gambar dengan materi ya. Materinya tetap sama, dampak positif negatif. Yang dampak positif, kelompok dampak positif nanti juga buat dampak positif negatif, gambarnya di tanggal. Oke, kertasnya saya bagikan dulu. Ini tasnya. Oke, terus ini gambarnya. Di sini gambarnya udah saya acak. Nanti tinggal kamu potong, kamu tempelkan mana yang dampak positif dan negatif ya. Oke. Oke. Waktunya hanya 10 menit untuk membuat. Ya, keterangannya pendek saja ya, kayak yang sudah pernah kita lakukan kemarin. Sudah, yang kelompok dampak negatif bisa ditempel dulu di depan ya.
silakan bisa ditempel dua-duanya, dibantu Eka sama Arina nih untuk selotipnya. Nah, agak ke sini ya. Nah, nanti yang sebelahnya dampak positif. Disobek aja itu, bisa. Oh, disobek aja bisa. Sobek aja kan? Orang. Tidak ya. Oke, ditempel. Yang rapi. Ulang, Pak. Oh, kurang satu. Oke. Sudah, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Duduk kembali dulu, ya. Untuk kelompok dampak positif sudah selesai. Oke, kalau sudah bisa ditempel di depan ya. Dampak positif, kelompok dampak positif. Oke. Nanti yang lanjut dampak negatif. Oh, ayo nah, tadi dekat. Ya. Oke. Iya, oke. Wah, luar biasa ya. Modelnya beda. Yang satu ada yang keterangannya digunting, yang satu keterangannya apa itu namanya? Zigzag ya. Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya kita akan presentasikan kira-kira seperti apa hasilnya. Silakan untuk berikutnya kelompok dampak negatif dulu. Yuk, silakan. Arina ya. Komunikasi dan kerjasama menjadi lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi dan juga internet. Itu gambar apa sih? Oh, kerjasama, itu ada tangan kayak gitu ya, itu dampak positif ya? Ya. Oke. Gambar kedua, banking. Kayak pembayaran ATM yang bisa lewat handphone itu tinggal di-scan atau iklan, jadi lebih mudah. Oh, banking ya. Oh, pakai kartu kredit ya. Oke, mobile banking. Oke, lanjut. Gambar ketiga, kerjasama luas. APEC merupakan salah satu bidang atau kerjasama yang ada di kawasan Asia. Jadi bukan hanya di lingkungan Indonesia saja, tapi bisa sampai ke luar negeri. Oke. Lanjut. Gambar keempat, ladang promosi luas. Sekarang bukan hanya kita dapat promosi secara langsung atau keliling, tapi bisa juga lewat media sosial. Oke, itu gambar apa sih? Kayak toko online gitu loh. Oh, toko online ini ada uangnya kok banyaknya apa ya? Uangnya keluar dari komputer ya? Maksudnya kan menghasilkan uang nggak harus secara langsung, bisa lewat promosi di media sosial, nanti ada yang beli. Oh gitu, ya jadi lewat online ya, medsos ya. Oke, lanjut. Gambar kelima, pembelajaran lebih mudah. Kan sekarang lagi itu pandemi, nggak materi yang diberi sama guru itu kan nggak semuanya. Jadi kita semua masih bingung, bisa cari langsung di internet, jadi lebih paham. Oke.
Yes, itu dampak positif ya. Lanjut yang dampak negatif. Dampak negatif. Kecanduan memakai handphone. Sekarang kayak lupa jarak kalau udah pakai handphone. Istilahnya dia terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa kayak ada kehidupan yang harus. Oh gitu. Itu gambarnya berarti tangan apa ini? Tangannya diikat ya? Kayak disalpas. Wah. Ya, lanjut. Bagus. Maraknya situs negatif. Situs negatif bisa diakses siapa saja dan itu tentu saja memiliki dampak yang negatif kayak belum cuma tapi udah sampai ke situs yang nggak baik buat dia. Oke, sip. Lanjut. Cyberbullying. Bully di media sosial kayak kenapa dia gendut bilang gendut ini nanti mental dia jadi down. Oh gitu. Kayak Bullying itu apa sih benarnya? kayak Ejekan gitu ya? dia. Oh gitu. Ejekan lewat media sosial. Oke. Lanjut. Gambar terakhir pembobolan rekam. Zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan penipuan online kayak selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar berapa lalu modusnya kita nomor ATM sama PIN-nya. Google Keep. Oh gitu. Bobol rekening secara ilegal. Oke. Yes, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali untuk kelompok dampak negatif. Selanjutnya kelompok berikutnya adalah kelompok dampak positif. Silakan. Oke, bagus. Lanjut. Perkumpulan ASEAN. Nah, itu ASEAN itu ya? Oh, APEC ya, Asia Pasifik Ekonomi ya. Jadi Asia Pasifik. Oke. Pertemanan secara online, berkenal secara online di media sosial. Gambar keempat ini ada jualan online, jualan secara online yang disebarluaskan di media sosial. Oh, itu jualan online ya, dapat uang ya dari online ya. Oh, itu keluar uang, iya. Oke. Lanjut. Gambar negatif ini ada gambar mentalnya apa ya, Pak? Mentalnya tuh karena dibully secara pokoknya dibully lah. Iya. Cyberbullying sama ya? Iya. Oke. Dibully. Gambar kedua ini pembobolan ATM. Itu pembobolan ATM itu ya. Oke. Untuk yang gambar ketiga ini ya peneroran, kayak diteror. Diteror lewat? Media sosial. Oh, media sosial. Oh, cyberkriminal berarti ya. Oke. Lanjut. Untuk yang gambar keempat, canduan main handphone sampai tidak mau lepas dari handphone. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Apa ya, Pak? Kan apa sih? Tidak apa-apa. Nanti kita bisa evaluasi. Apa itu berarti? Yang dampak apa dulu? Positif atau negatif? Oh, positif dulu, silakan. Ini gambar perkembangan belajar online, jadi bimbingan belajar secara online, kayak kelas. Oh, itu bimbingan belajar ya, bimbel ya, bimbel. Hacker. Oh, hacker. Yang masuk ke rekening orang lain untuk ngambil uangnya. Oh, gitu. Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok dampak positif ya. Ada beberapa hal kita evaluasi ya di kegiatan inti kita yang terakhir di sini. Kita evaluasi. Di sini ada perbedaan, terutama yang dampak negatifnya. Kalau yang kelompok dampak negatif itu ada 4 gambar yang masuk dampak negatif. Kalau yang kelompok dampak positif ada 5. Terutama yang beda ini yang ini tadi ya, gambar ada kartu kredit dengan laptop. Nah, ini masuk dampak positif atau negatif? Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Orang melihat kartu kredit, terus dia memainkan laptopnya. Kira-kira sedang ngapain itu? Kenapa? Dia sedang melakukan pembayaran
online gitu ternyata. Iya, banyak online ternyata. Wah, ini ya penting karena kan sekarang kita nggak bisa ke bank gitu ya karena baru seperti ini. Ini nanti bisa masuk ke dampak positif. Yang lain udah betul ada cyberbullying, ada kecanduan handphone atau kecanduan smartphone, ada peneroran. Kalau di sini boleh sih nggak apa-apa, ini peneroran, ada gambar bom, maksudnya peneroran secara sosmed. Yang di sini makanya situs negatif ya, sama intinya berbahaya gitu ya. Terus yang dampak positif sama, yang beda ini cuma yang pertemuan ini ya. Ada yang menyebutkan ini pertemuan ASEAN, ada yang menyebutkan ini apa nih? Kerjasama luas gitu ya. Ya sama-sama, cuma ya gambar ini itu adalah pertemuan negara-negara Asia Pasifik. Ada ASEAN, ada Asia, ada kawasan Asia Pasifik, jadi luas memang. Ya, oke, bagus sekali ya. Ada beberapa yang berbeda, justru yang kita cari ini ada perbedaan. Kalau sama justru malah kurang menarik, ya. Dan tampilannya juga luar biasa. Dua-dua kelompok ini punya kreativitas yang berbeda. Ini yang saya harapkan kayak seperti ini, ya. Oke, itu evaluasinya. Mas ya, oke, untuk yang bagian ini sudah selesai. Kita ke bagian penutup, ya. Oke, yang menutup yang pertama di sini kita akan melihat dulu, kita akan merefleksikan dulu kira-kira kamu dapat apa sih yang kamu rasakan dari ini, ya sebelum kita nanti ke soal-soal evaluasi yang terakhir. Oke, silakan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok dampak negatif sama positif satu-satu, yuk kita refleksikan. Kira-kira yang kamu dapatkan apa, yang kamu rasakan apa, terus gunanya apa sih seperti kegiatan hari ini. Yuk, salah satu. Oke, Kak. Saya jadi tahu dampak positif sama negatif yang belum saya ketahui. Jadi saya bisa jaga-jaga gitu. Oke, dilihat dari gambar-gambar tadi ya ternyata oh kok beda ya dengan apa yang saya pikirkan gitu ya. Ternyata yang saya lihat selama ini dengan apa yang saya kerjakan hari ini beda gitu ya. Oke, yang kelompok dampak positif ya, satu orang mewakili. Tidak apa-apa, oh jangan ketawa dong. Saya banyak belajar dari ini, termasuk tentang dampak negatif dan positif, Yeah. karena itu juga hal penting yang perlu kita pelajari dalam penggunaan iptek di masa sekarang. Oke, jadi refleksinya seperti itu ya. Jadi dengan iptek itu bermanfaat, tapi kedepannya kita harus waspada dalam menggunakan. Oke, betul sekali ya. Ini lihat gambarnya. Ada gambar, foto, ada mungkin kamu sudah pernah melihat di medsos ya orang ini. Dia kecanduan game online. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh-contoh dampak negatif selain kecanduan game online, ya, yang ada di masyarakat sekarang. Yuk, nih rebutan. Iya, dampak lain selain ini berhubungan dengan iptek. Oke, Eka. Itu kesehatannya jadi terganggukan secara otak jadi terganggu, terus membuat mata minus juga. Saraf terganggu, mata minus. Oke. Mungkin ada yang mau dari kelompok satunya, kelompok dampak positif. Sama. Oke. Jadi kecanduan online sebabnya contoh-contohnya banyak ya, akibatnya ya. Ya betul sekali tadi. Contohnya itu tadi, matanya bisa sakit, bahkan buta, sarafnya kena, ya semuanya lah yang ada di tubuh kita. Ternyata ada kanker juga, ada radiasinya juga ya. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok dampak negatif luar biasa ya. Dampak negatif itu kalau jawab dampak negatif cepat ya. Ribet untuk dampak negatif. Satu lagi, satu soal. Oke, nah ini. Ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Dari gambar di atas, analisislah dampak positif dari perkembangan iptek di Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya. Yuk, dampak ekonomi sosial budaya. Wah, kelompok dampak negatif lagi nih. Wah, luar biasa ya. Oke, yuk. Bidang ekonomi, Uh-huh. memudahkan kita untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Oke. Terus? Kalau untuk Sosial budaya? Lebih gimana ya? Bisa lebih kayak
memposisikan diri lebih paham gitu, nggak harus. Ini kan gambarnya ada anak-anak siswa ya, sudah salaman ya dengan gurunya ya. Ini kan sosial budaya ini. Oke, mungkin mau nambahin kelompok satunya. Oke, Nabila. Ya. Ya boleh terserah. Kamu nambahin aja yang kurang. Apa sih hasilnya deh? Nah, hasilnya itu mungkin kayak kata kelama, kalkulator. Jadi meskipun perkembangan ini tadi itu berkembang cepat, tapi kita harus tetap ya menjaga norma sosial dan budaya gitu ya, terutama norma kesopanan, norma kesusilaan gitu ya. Oke, tepuk tangan dua-duanya. Keterampilan kita karena waktunya ini mau selesai, jadi kalian nanti buatlah video ya, video tentang dampak positif atau dampak negatif di masyarakat terhadap iptek. Jadi yang kelompok dampak positif yang buat dampak positif, yang kelompok dampak negatif yang buat dampak negatif. Nah, buatlah dalam durasi pendek, nggak apa-apa, 10 detik, 20 detik, 50 detik terserah. Yang penting ada. Terus ya, terus dikasih caption nanti ya. Oh, ini apa sih? Ya, gitu. Kayak kamu buat vlog itu juga boleh. Oke, itu ya. Itu nanti dikumpulkan atau dikirimkan ke WA saya atau di Classroom juga boleh. Kalau masih punya Classroom WA aja lah ya. Classroom-nya udah nggak ada soalnya ya. Oke. Oke, itu sebelum saya akhiri, saya akan menjelaskan untuk materi berikutnya. Materi berikutnya setelah ini adalah perdagangan. Ini berkelanjutan, beriptek terus perdagangan. Oke, itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, luar biasa kalian sudah belajar, sudah berdiskusi, sudah bercerita, semangat macam-macam, dan saya harapkan untuk hari ini kalian bisa memperoleh pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang luar biasa, sehingga di pertemuan atau pembelajaran berikutnya bisa semakin baik untuk menerima. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, karena masih PPKM darurat, jangan kemana-mana. Keluar rumah kalau ada kegiatan yang sangat penting, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.